Hai sahabat Bahtera, kali ini saya akan membuat giveaway, yaitu memberikan 5 buku Soul Journey pertama. Membebaskan diri dari kematian, itu tagline judulnya. Oke, giveaway ini akan saya berikan kepada Anda yang dengan benar menebak atau menjawab teka-teki saya. Nah, saya akan membuat sebuah teka-teki untuk giveaway ini. Jangan lupa, bagi Anda 5 yang pertama kali menjawab dengan benar teka-teki ini akan saya berikan buku Soul Journey free ongkos kirim. Jadi nanti tahu-tahu ada di alamat Anda. Syarat adalah Anda yang tinggal di Indonesia. Jadi karena pengiriman ini hanya bisa saya lakukan untuk area Indonesia. Nah, sekarang teka-teki itu apa? Teka-tekinya apa? Perhatikan baik-baik. Inilah teka-teki itu. Sahabat Bahtera, bila Anda bisa menjawab teka-teki ini, Anda akan tahu rahasia besar kehidupan. Nah, tetapi bukan itu. Intinya adalah bisa menjawab teka-teki ini, Anda akan mendapat buku Soul Journey. Hanya untuk 5 yang menjawab dengan benar. Jadi nanti urutan di komen, silahkan komen jawaban Anda. Dan 5 yang dari urutan pertama, kalau sudah mendapatkan 5, nanti saya umumkan giveaway-nya sudah didapatkan. Nah, perhatikan pelan-pelan, teka-tekinya seperti ini. Teka-teki ini, bila Anda menjawabnya, Anda akan tahu rahasia besar kehidupan. Ini teka-tekinya, saya mulai. Di dunia ini, semua benda, semua zat, semua hal ada. Bahkan kalau kita bicara tentang alam semesta, benda-benda yang ada di luar planet kita, ada di luar galaksi kita, ada di dalam susunan tata surya kita, semuanya ada. Dan bahkan kemudian kalau Anda mau menyebutkan benda yang halus, misal, Anda akan mendapatkan bahwa banyak sekali benda yang halus yang nggak bisa kita lihat. Ada debu yang paling kecil, kemudian ada benda-benda yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang, bahkan ada benda-benda yang tidak bisa dilihat dengan mikroskop biasa. Kalau kemudian kita bicara tentang hal, bukan benda ya, hal gitu. Oke lah kalau bukan benda atau hal, atau zat, atau unsur. Kita kategorikan hal yang sama ya, benda, zat, unsur, atau apapun itu. Kita bilang angin, udara, oksigen. Kita nggak bisa melihatnya. Tetapi kita bisa tahu bahwa itu ada. Benda itu, zat itu, sesuatu itu ada. Kemudian kalau kita bilang juga, ada elektron, ada proton, ada neutron. Kita bahkan, yang orang-orang awam, kita bahkan tidak pernah melihat bentuknya seperti apa. Tetapi kemudian dia didefinisikan ada. Kemudian ada lagi benda yang dianggap sebagai kekosongan. Setelah dipecah-pecah dari partikel, kemudian ada atomnya, ada elektron, ada neutron, ada protonnya, kemudian dipecah lagi dan mendapatkan kuantum. Ada satu benda, satu zat, satu wujud, atau satu apalah yang dinamakan kuantum, yang dimana itu merupakan sebuah kekosongan, katanya. Tapi itu pun ada. Jadi ada padanannya. Kalau kita bicara tentang sebuah benda, Anda mengucapkan benda apapun yang paling aneh di semesta ini, di dunia ini, pasti akan ada padanannya. Akan ada hal-hal yang serupa dengannya. Entah itu paling kecil, entah itu paling
halus, entah itu tidak bisa dilihat dengan mata, entah itu hanya bisa dilihat dengan alat-alat tertentu. Atau kalau kemudian kita bicara tentang perasaan, walaupun perasaan itu tidak bisa untuk mengukur sebuah benda, wujud, hal, atau apapun itu dia menjadi ada. Karena perasaan itu sangat-sangat subjektif. Saya mengalami rasa kecewa. Nah, kecewa ini kan menjadi ada bagi saya. Tapi bagi orang lain yang tidak mengalami kecewa, dia tidak bisa mengatakan kecewa itu ada. Kecuali pada saat di lain waktu dia mengalami kekecewaan. Nah, merasakan atau saya merasakan sesuatu, itu pun kemudian dianggap ada karena ada padanannya. Kita ambil contoh apa lagi? Benda yang sangat aneh, yang ada di luar angkasa, ditemukan gitu, benda yang sangat aneh. Tetapi dia wujudnya seperti batu misalnya. Nah, dia ada padanannya kan. Benda sangat aneh, sangat unik, yang nggak diketahui namanya, tapi dia seperti batu. Atau kemudian di Mars ditemukan sebuah danau yang isinya bukan air. Tetapi ilmuwan mengatakan itu seperti air. Artinya sesuatu yang ada di danau itu ada padanannya, yaitu seperti air. Kemudian misalnya kita menemukan sebuah planet di luar galaksi yang sangat besar sekali, berkali-kali dari bumi. Artinya itu pun ada padanannya, besarannya berkali-kali dengan bumi. Jadi kalau kita menyebutkan benda di dunia ini, benda di alam semesta ini, benda di planet ini, semua ada padanannya dan semua ada yang serupa dengannya benda itu. Entah dia ada wujudnya, entah tidak, entah halus, entah di tataran energi, entah di tataran kuantum, entah di tataran yang hanya bisa kita rasakan, tetapi ada padanannya. Coba sekarang Anda sebutkan satu benda yang Anda cari padanannya. Pasti Anda akan mengatakan bahwa benda ini mirip dengan ini. Karena kita temukan saking banyaknya benda di alam semesta ini. Benda ini seperti ini. Benda ini serupa dengan ini. Akan ada. Sekali lagi karena saking banyaknya benda di alam semesta, saking kayanya alam semesta ini dengan hal-hal yang mungkin sekarang kita belum menemukan benda-benda itu. Tapi kemudian karena ragamnya sangat banyak sekali, kita bisa mencari padanan. Oh iya, dia seperti benda padat atau tidak? Oh iya, dia seperti benda cair atau tidak? Oh iya, dia seperti benda yang nggak tampak atau seperti wujud zat gas atau tidak misalnya. Atau dia seperti energi atau tidak? Dia seperti listrik atau tidak? Dia seperti elektron tidak? Seperti proton atau neutron atau bahkan seperti kuantum tidak? Atau seperti apa? Nah, semua hal yang kemudian kita cari bahwa sebuah benda di dunia ini akan ada padanannya, akan ada serupa dengan. Nah, teka-tekinya adalah hal yang harus Anda jawab adalah benda apakah? Benda apakah? Anda silakan cari. Benda apakah yang tidak ada padanannya di dunia ataupun kemudian di alam semesta ini? Benda apakah yang tidak serupa dengan benda apapun di alam ini? Sekali lagi ya, tadi kalau Anda kurang jeli mendengar deskripsinya, Anda bisa ulang video ini di deskripsi awal. Teka-teki ini, pertanyaan ini adalah, benda apakah yang tidak ada padanannya di alam semesta ini? Benda apakah yang tidak ada hal yang serupa dengannya yang ada di alam semesta ini? Ingat, pertanyaan saya adalah benda apakah? Jadi jawaban Anda harus merujuk kepada benda itu. Saya tidak membicarakan yang lain. Ini tidak ada urusannya dengan agama, tidak ada urusannya dengan keyakinan, urusannya adalah dengan benda yang ada di alam semesta. Apakah Anda pernah menemukan benda yang tidak ada padanannya? Apakah Anda pernah menemukan benda yang tidak ada serupa dengan benda yang lain, dengan wujud yang lain, dengan zat yang lain yang ada di alam semesta ini? Jadi sekali lagi, teka-tekinya, pertanyaannya adalah, benda apakah yang tidak ada padanannya di alam semesta ini?
Benda apakah yang tidak ada serupa apapun terhadap benda itu yang ada di alam semesta? Nah, itu pertanyaannya, itu teka-tekinya. Silahkan jawab di komentar. Benda itu apa? Apakah benda itu? Atau mungkin Anda pernah menemukan benda itu. Benda yang tidak serupa dengan apapun, benda yang tidak sepadan dengan apapun. Jadi benda itu, itulah satu-satunya yang ada dan nggak serupa dengan apapun juga. Nah, benda apakah itu? Oke, bagi 5 orang yang menjawab dengan benar, akan saya kirimi buku Soul Journey seri pertama. Anda bisa menjawab sebanyak-banyaknya, nanti akan saya saring 5 orang yang beruntung dengan jawaban yang tepat akan mendapatkan buku tersebut. Oke, ini adalah giveaway siang ini dari saya. Mudah-mudahan buku itu nanti bermanfaat. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat dan mungkin menjawab rasa keinginan tahu Anda, rasa penasaran Anda apakah saya membicarakan tentang jiwa yang jalan-jalan di dalam buku Soul Journey, atau apa sih sebenarnya yang saya bicarakan di dalam buku yang harus saya beri judul Soul Journey. Oke, saya tunggu jawaban Anda. Silahkan tuliskan di komentar benda apa yang sudah Anda temukan yang tidak ada padanannya dan tidak serupa dengan benda apapun yang ada di alam semesta ini. Saya tunggu jawaban Anda. Mudah-mudahan kalau Anda yang mendapatkan buku itu nanti bermanfaat bagi Anda. Terima kasih untuk tetap berada di channel Ruang Diri TV. Terima kasih juga sudah bersama saya Agung WB di Ruang Diri. Salam cinta dan bahagia.